Permasalahan lingkungan pesisir dan laut. Hakikat pesisir dan laut. Pantai sore beach dalam bahasa Inggris adalah kenampakan alam yang menjadi batas antar wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Sementara pesisir laut adalah suatu wilayah yang luas daripada pantai, wilayah yang mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut, pasang surut, suara deburan ombak, rembesan air laut di daratan, dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat atau aliran air sungai dan sedimentasi dari darat. Laut adalah sumpulan air yang sangat luas dari permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Terdapat juga laut dikelompokkan dalam 4 zona, yaitu zona litoral adalah wilayah yang pada saat terjadinya pasang naik tertutup oleh air laut dan ketika air surut, wilayah ini menjadi kering. Zona kering ini disebut dengan wilayah pasang surut. Kedua, zona neritik adalah wilayah yang zona pasang mulai sampai ke dalam 200 meter. Zona ini merupakan tempat terkonsentrasi zona netrik, terasinya biota laut, terutama berbagai jenis ikan, sering disebut wilayah laut dangkal. Keempat, zona batial. Wilayah zona laut merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudra. Kedalaman zona ini bersikar di atas 200 meter sampai 2000 meter. 4. Zona abisial adalah wilayah yang merupakan wilayah besar dalam samudra, kedalamannya di atas 2000 meter dan jenis biota yang ada di zona ini terbatas. D. Kerusakan lingkungan dan pesisir dan laut. Sejarah garis besar, gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan lautan di Indonesia yaitu pencemaran, degradasi fisik habitat, eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung, menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan bencana alam. 1. Pemanfaatan ganda. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan. 2. Pemanfaatan tak seimbang. Masalah penting dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir Indonesia adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, ditinjau dari sudut penyebarannya dalam tata ruang nasional. Hal ini merupakan akibat dari ketimpangan pola penyebaran penduduk semula disebabkan oleh perbedaan lingkungan. 3. Pengaruh kegiatan manusia. Permukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang khas, yang berkembang sejalan tekanan dan tingkat pemanfaatan sesuai dengan keadaan wilayah laut pesisir tertentu. Dan itu juga terdapat usaha-usaha seperti budidaya ikan, penangkapan ikan, penghutan garam, eksploitasi hutan rawa, penghutan perahu, perdagangan, dan industri. C. Pentingnya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, silakan seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan air laut. Sedangkan daerah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti darat seperti penggunaan hutan dan pencemaran. Para pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan harus seimbang, terkoordinasi, dan tersinkronisasi. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pendukung pengelolaan sumber daya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. D. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat, di mana mereka mempunyai ketergantungan cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya di sekitar seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan lain-lain. Maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan. E. Penanggulangan lingkungan pesisir dan lautan melalui kegiatan budidaya mangrove. Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan secara praktisi dalam budidaya mangrove. 1. Survei dan penetapan lokasi penanaman. 2. Persemaian pemilihan mangrove. 3. Penanaman. Dan 4. Pemeliharaan.